Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan waktu duha yang cerah di pagi Jogja. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia dan sekitarnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan setiap amal soleh yang kita laksanakan diterima oleh Allah sebagai bekal kelak ketika kita menghadapnya. Kita bersyukur kepada Allah, pagi ini kita bisa belajar bareng di Masjid Rumah Sakit JIH, dan insya Allah nanti kita mau mengangkat tema wanita yang dirindukan surga. Yang pengen masuk surga angkat tangan. Semuanya. Ada nggak yang pengen cepat masuk surga? Hah? Nggak ada? Ada. Boleh didoakan. Ada yang mau pengen cepat, kita doakan semoga cepat masuk surga. Kok jadi ragu gimana? Pengen cepat masuk surga atau terlambat masuk surga? Cepat ya. Jadi kita doakan semoga yang pengen cepat masuk surga segera masuk surga. Amin. Kenapa? Loh, apakah cepat masuk surga sama dengan mendoakan kematian? Tidak. Karena ajal telah ditetapkan oleh Allah. Namun kita semuanya mengharapkan untuk jadi orang yang baik, baik lelaki maupun wanita. Semua punya peluang yang sama. Selanjutnya, bagaimana perjuangan yang perlu kita lakukan untuk menjadi manusia yang dirindukan oleh surga? Saya akan bacakan terlebih dahulu sebuah hadis yang menceritakan tentang wanita yang sempurna. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Kamala minar rijali kathirun, walam yakmul minan nisa illa Maryamu bintu Imran, wa Asiyatu imra'atu Fir'aun, wa fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am." Lelaki yang sempurna itu banyak, sedangkan wanita yang sempurna hanya ada dua. Pertama, Maryam bintu Imran, dan yang kedua Asia bukan Aisyah ya. Asia istri Fir'aun. Nilai keutamaan Aisyah dibandingkan wanita yang lain seperti perbandingan antara makanan sarid dibandingkan dengan makanan yang lain. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang realita yang terjadi di tengah manusia. Ada manusia yang disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia sempurna, dan lelaki dalam hal ini banyak. Kenapa banyak? Karena banyak lelaki yang jadi nabi, banyak lelaki yang jadi nabi. Sedangkan wanita tidak ada nabi dari wanita, adanya hanya nabi dari lelaki. Ada wanita salehah, tapi mereka bukan nabi. Sedangkan lelaki yang saleh banyak yang diceritakan oleh Allah dan statusnya nabi. Jumlah nabi ada berapa? 124.000 nabi. Kok banyak sekali Pak? Bisa Anda bayangkan dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, kehidupan di bumi ini berlangsung selama ribuan tahun. Sehingga perjalanan hidup manusia perlu didampingi oleh pembimbing. Pembimbingnya itu adalah mereka yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah para nabi. Dari 124.000 itu yang jadi rasul ada 300 sekian belas. Dalam sebagian riwayat menyebutkan 315,
ada yang menyebutkan 314, intinya 300 sekian belas. Nabi SAW hanya mengatakan jammun ghafir, jumlahnya banyak. Baik. Sekarang wanita, tidak ada wanita yang nabi, tapi adanya wanita salehah yang masuk surga, yang dijamin masuk surga. Apakah cuma 2 tadi, Pak? Tidak, ada banyak wanita yang dijamin masuk surga. Namun berbicara wanita yang sempurna dalam kehidupannya, Rasulullah SAW menyebutkan 2. Pertama, Maryam, yang kedua Asia. Maryam dan Asia. Kalau wanita yang dijamin masuk surga apa? Banyak sekali. Para ummahatul mukminin semuanya dijamin masuk surga. Karena ummahatul mukminin, mereka yang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mendampingi beliau di dunia, akan mendampingi beliau di akhirat. Di mana? Di surga. Demikian pula beberapa wanita salihah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh beliau masuk surga. Pernah ada seorang wanita berkulit hitam. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan penyakit yang beliau alami. Minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan agar sembuh. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Mukjizat. Sehingga beliau sekali berdoa mustajab. Karena bagian dari mukjizat. Meskipun ada sebagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diijabahi oleh Allah. Saat wanita ini datang kepada Rasulullah SAW, beliau minta, ya Rasulullah, saya sakit, bisakah anda mendoakan saya agar Allah menyembuhkanku? Nabi SAW ngasih 2 pilihan. Kalau kau mau, aku bisa doakan kamu dan kau sembuh. Dan kalau kau mau, kau bersabar bertahan dalam sakit sampai mati dan kau dapat surga. Wanita ini milih mana? Yang kedua. Dia milih yang kedua. Tidak apa-apa sakit, bertahan, berusaha untuk sabar, bahkan sakit itu dibawa sampai mati, tapi dapat jaminan dari Nabi SAW masuk surga. Sampai ketika wafatnya Nabi SAW, setelah Nabi SAW wafat, wanita ini masih hidup. Lalu para sahabat mengatakan, kalau kamu pengen melihat wanita ahlul jannah yang dia masih berjalan di muka bumi, lihatlah wanita itu. Dia dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga. Baik, sehingga kesempatan untuk masuk surga tidak hanya terbatas pada Maryam dan Asia. Semua punya kesempatan untuk masuk surga, asal dia berusaha untuk menjadi manusia yang bertakwa. Berikutnya, lalu apa definisi wanita yang sempurna di sini? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan yang lainnya mengenai makna wanita yang sempurna. Kata beliau, lafaz hadis itu menunjukkan pembatasan bahwa kesempurnaan pada kalangan wanita hanya terdapat pada Maryam dan Asia. Namun kemungkinan yang dimaksud adalah kesempurnaan di masa keduanya, karena masing-masing dari mereka telah mengasuh Nabi. Masing-masing dari mereka telah mengasuh Nabi. Maryam mengasuh siapa? Isa. Asia mengasuh Musa. Asia mengasuh Musa, Maryam mengasuh Isa. Asia mengasuh Musa kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Sedangkan Maryam mengasuh putranya Abdullah wa Rasuluh, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik, selanjutnya, nilai kesempurnaan itu ada pada mereka karena mereka diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, tapi mereka sanggup bertahan, sabar sampai akhirnya mereka meninggal. Kita coba lihat Asia, istrinya Firaun. Beliau bukan nabi dan beliau seorang permaisuri. Tinggal di sebuah istana yang megah, bersanding dengan suami yang gagah tapi kafir. Kekayaan Mesir luar biasa. Dan Asia sebagai permaisuri tentu saja dia mendapatkan fasilitas yang sangat mewah. Namun apa yang terjadi? Ketika beliau tersentuh dengan dakwahnya Musa alaihissalam, Asia masuk Islam, mengikuti dakwahnya Musa. Pilihannya 2. 1, kembali menjadi pengikut Firaun dan dia akan bertahan sebagai permaisuri.
akan tetap bisa menikmati indahnya istana. Atau yang kedua, beriman kepada Musa namun dia harus disiksa dan tidak lagi menjadi permaisuri. Pilihan yang sangat berat. Kalau ini yang pertama, dia bisa hidup sejahtera, dia bisa nikmati fasilitas yang dimiliki oleh Fir'aun, makanan tinggal tepuk tangan datang, manggil orang tinggal nyunting gerak, bicara apapun didengar, mau tidur dengan permadani yang indah bisa, semua fasilitas ada. Atau yang kedua, dia akan kehilangan semua itu, plus ditambah dia akan disiksa. Dia pilih yang kedua. Gak masalah kehilangan istana, tidak masalah gak jadi permaisuri, tapi dia ingin masuk surga. Makanya istrinya Fir'aun berdoa apa? Berdoa apa? Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah membuat permisalan tentang orang yang beriman itu seperti istrinya Fir'aun. Idh qalat, ketika dia berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, berikan untukku istana di surga. Wa najjini min fir'auna wa amali. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan tindakan jahatnya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Mungkin ada sebagian di antara kita yang diberi oleh Allah ujian tapi berasal dari pasangannya. Ada nggak? Banyak Pak Ustaz. Coba ya, kalau yang membuat sedih kita adalah teman, maka mungkin kita lebih bisa melupakan. Kalau yang membuat sedih kita adalah tetangga, mungkin Anda lebih cepat untuk melupakan. Tapi kebayang nggak ketika yang membuat sedih adalah teman tidur suaminya sendiri atau istrinya? Dia akan lebih sulit untuk melupakan. Gimana saya melupakan? Tiap hari ketemu. Gimana saya harus menghindar? Kita satu rumah, bahkan satu kamar. Bagaimana saya harus bersikap sementara kita selalu berinteraksi? Sehingga mau membalas suaminya sendiri, mau menghindar juga suaminya sendiri. Bingung. Di posisi itulah ujian keluarga bagi seorang muslimah mungkin lebih berat dibandingkan ujian kerja dan ujian ekonomi. Bahkan lebih berat daripada ujian kalkulus. Karena dia harus bertahan menghadapi sakit hati, dia harus bertahan menghadapi kezaliman yang diberikan oleh pasangan hidupnya dan seterusnya. Anda tiru Asia. Dalam hal ini Asia, beliau pasrah, jahat, sejahat apapun yang dilakukan oleh Fir'aun kepadaku, Asia nggak bisa balas. Ini Fir'aun suaminya raja, mau balas pakai apa? Nah, coba Pak, diracun apa gimana? Gimana diracun? Raja itu kalau sebelum minum di mana? Mungkin dicicipi dulu sama pengawal, mungkin. Kalau kemudian wanita zaman sekarang sakit hati sama suaminya, jengkel, suaminya dikasih kopi, Masya Allah, malam-malam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diapain? Diracun. Mungkin bisa dilakukan, tapi ternyata Asia tidak melakukan itu. Wanita yang penyabar ini lebih milih untuk urusan dia dengan suaminya, aku serahkan kepada Allah. Sehingga mungkin ini bisa jadi solusi. Misalnya, gimana Pak Ustaz? Sejuta curhat wanita disampaikan kepada Ustaz, kan bingung Ustaz. Apa Ustaz juga nggak punya masalah? Ya punya, cuman nggak pernah cerita. Sehingga semuanya curhat, punya masalah A, punya masalah B. Kita juga nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi di posisi ketika seorang wanita sedang curhat, sebenarnya ada tempat curhat yang lebih tinggi. Siapa jamaah? Maka Anda kalau punya masalah lebih sering curhat ke siapa? Curhat ke teman, curhat ke tetangga, curhat ke orang tua, atau curhat kepada Sang Pencipta? Kenyataannya nek durung plong itu rasane
durung lega. Ya namanya plong itu lega. Sehingga aku nek durung cerita itu rasanya belum tenang, belum plong, durung lega. Pengen sekali. Desakan batin itu mendorong, ayo cerita, ayo cerita, ayo cerita. Pertama kali yang dapat cerita adalah panitia kajian, Masya Allah. Temannya maksudnya ya. Sehingga dia ketika bareng dengan temannya cerita tentang masalah dia bersama keluarganya, kadang cerita ke orang tuanya, kadang cerita ke gurunya, kadang cerita ke ABC. Dia lupa kepada penciptanya. Curhat, puncak yang seharusnya Anda lakukan adalah curhat kepada Sang Pencipta. Demikianlah wanita sempurna seperti Asia. Allah gambarkan, ini orang punya masalah sama suaminya. Tapi ketika dia punya masalah sama suaminya, Asia tidak curhat ke Musa. Asia curhatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun Musa seorang nabi dan aku beriman kepada Musa, Asia tidak bilang gara-gara Musa aku jadi punya masalah sama suami. Dan beliau juga tidak mengembalikan, gimana wahai Nabi, aku kan ikut kamu, sekarang coba kamu kasih aku solusi dong. Gimana caranya? Aku sekarang mau dicerai 3 sama Firaun. Aku mau dikeluarkan dari istana, aku mau dihukum. Beliau tidak seperti itu. Beliau curhatnya langsung kepada Zat yang tertinggi, Allah Azza wa Jalla. Sehingga beliau berdoa kepada Allah 2 yang diminta. 1 minta ganti, yang kedua minta diberi kesabaran dan tawakal untuk urusan dia dengan Firaun. Sehingga mungkin di antara ibu-ibu yang barangkali, gimana yang menghadapi suami seperti ini? Saya sudah buntu Pak Ustaz. Kamu aja buntu apalagi Ustaznya. Kamu yang ngalami kok. Saya sudah bingung, saya sudah pusing. Saya harus bicara apa? Saya harus gimana? Kau curhat sama Sang Kuasa. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan urusanmu kepada Allah. Karena kalau kau hanya bertumpu pada kemampuanmu, stres. Tidak semua masalah bisa kita selesaikan sendiri. Terkadang ada masalah yang perlu kita lepas. Orang Jawa mengajarkan kita satu prinsip, semeleh. Semeleh ini apa Bu? Hah? Pasrah atau diseleh nih, ya. Semeleh itu diseleh. Baik. Kira-kira air dalam gelas ini beratnya berapa? Ada setengah kilo? Nggak sampai. Anggaplah misalnya ya 400 gram, ya 4 on. Anggaplah misalnya 4 on, mendekati setengah kilo. Kalau ini saya angkat dalam waktu 5 menit, saya masih kuat. Anda angkat selama 1 jam, kira-kira gimana? Tangan kita akan kemeng, pegel. Coba Anda angkat selama sehari. Om-nam. Nanti mungkin Anda tidak bisa bergerak begini terus. Karena Anda harus mengangkat beban ini selama 1 hari. Anda lihat bebannya tidak tambah. Air ini tetap segini. Sehingga beban ini tidak bertambah. Tapi kenapa Anda keberatan? Kelamaan untuk mengangkatnya. Begitu Anda letakkan, selesai. Tidak semua masalah bisa Anda selesaikan sendiri. Tidak semua masalah jawabannya harus dari teman. Tidak semua masalah solusinya harus dari kawan, dari orang tua. Tawakal kepada Allah itu puncak yang bisa dilakukan oleh seorang hamba ketika dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Maka kalau dia paksakan, pokoknya ini harus saya selesaikan sendiri, ini kan masalahku, harus saya selesaikan sendiri. Kamu siapa? Sadari dirimu punya kelemahan. Dan orang yang menyadari dirinya punya kelemahan, berarti itu bukti manusia yang tawadhu. Seberapa berat apapun masalahmu, gelar sajadahmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih solusi, walaupun tidak harus dengan kata-kata dari kamu, tapi yang diubah oleh Allah batin dari pasangan hidup. Mungkin gak seperti itu? Sangat mungkin.
Ada seorang syekh yang bercerita mengenai wanita. Ini wanita di Saudi, intinya Timur Tengah. Kalau nggak Saudi, negara yang lain, negara Timur Tengah. Ini wanita punya pasangan yang keras, kasar, jarang sholat. Ya meskipun masih sholat, tapi sering bolong. Lalu sementara istrinya ini adalah wanita salehah, bahkan rajin qiyamul lail. Tapi dia selalu telaten mendampingi suaminya yang jauh dari kata soleh, yang jauh dari status orang baik secara beragama, didampingi terus sambil banyak didoakan oleh ibu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin ada perubahan. Subhanallah, yang diubah itu hatinya suami. Nah, ketika hatinya sudah berubah, sekarang dia jadi sangat baik kepada istrinya, kemudian jadi lelaki yang saleh, bahkan ngimami masjid yang sebelumnya jauh dari kata saleh dalam beragama. Maka terkadang solusi datang dari atas permintaan yang dari bawah, sehingga yang dari bawah kurang sering mengetuk ke arah atas, makanya terkadang Allah Subhanahu wa taala enggak ngasih taufik kepadanya. Baik. Yang kedua, mungkin Anda akan kehilangan sebagian pada saat berinteraksi dengan pasangan. Tapi Pak, aku enggak dikasih nafkah. Nafkahku kurang. Duit yang dikasihkan kadang diminta lagi, bahkan mahar saja diambil lagi Pak. Kemarin ngasih cincin 100 gram, Masya Allah, sakon. Itu semua jari dipasang ya, tangan dan kaki. Tapi hilang semuanya Pak Ustaz. Kemana enggak tahu itu. Kayaknya diambil lagi oleh suami saya. Katanya sih dipakai bisnis, tapi gagal. Bisnis ini gagal lagi. Habis sudah yang kemarin dikasihkan. Terus ya sekarang saya, walaupun suami saya kerja Pak, saya tahu gajinya kurang lebih sekian, tapi yang dikasihkan ke saya kadang diungkit-ungkit, kadang dia ngomong apa, saat ngasih pun sambil komentar pedes. Akhirnya istrinya jualan cilok, istrinya jualan getuk, istrinya jualan. Kau minta sama Allah. Ketika hakmu gak dikasih oleh orang yang berkewajiban untuk ngasih, kau minta sama Allah. Suamimu mungkin pelit, tapi Rabbmu zat yang punya nama Al-Jawad. Al-Jawad artinya zat yang pemurah. Dia Karim, dia Rahman. Suamimu mungkin miskin, tapi Rabbmu Al-Ghani, zat yang maha kaya. Suamimu mungkin keras dan galak, kau mungkin tidak bisa dapat. Saya berharap pasca nikah itu bisa dapat tempat kasih sayang, dapat tempat untuk curhat. Mungkin suamimu gak ngasih itu, tapi Allah zat yang maha as-sami al-basir, dan dia Rahmanur Rahim. Sehingga di sini gak dapat, minta kepada siapa? Wahai yang menciptakan suamiku, wahai zat yang menciptakan aku, yang mengendalikan semua hati para hambanya. Di saat itulah ketika seorang hamba berusaha untuk pasrah kepada Sang Pencipta, pertolongan datang dari atas. Kalau pertolongan datang dari atas gimana? Jauh lebih indah. Allah Subhanahu wa taala ngasih janji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Baik. Ada enggak misalnya ibu-ibu berantem sama suaminya, didolimi sama suaminya, dan dia pengen balas? Ada? Jujur saja, ada enggak? Ada ya? Oh, enggak ada. Secara teori enggak ada. Kenyataannya ini kan urusan batin, sehingga mungkin kok jengkel banget ya Pak, saya itu gregetan. Ada kayak gitu?
Gregetan ada? Gemes, gregetan, jengkel banget. Pengennya ini, kesel saya. Cuman kan kemampuan wanita bisa apa? Mau mukul, kalah duluan. Gimana saya mau mukul? Meskipun kadang kan wanita pakai jurus cakar. Ada? Sehingga kadang suaminya dicakar, dia dipukul sama suaminya, dia nyakar, suaminya kadang gigit suaminya, masya Allah. Ya. Kalau suaminya kan pakai jurus ular, biasanya pakai jurus macan. Baik, realita ini mungkin ada. Tapi di saat posisi Anda bisa, saya nggak balas Pak Ustaz. Sudah, serahkan kepada Sang Kuasa, biarlah Allah yang mengadili. Serahkan kepada Allah. Saya pasrahkan kepada Allah, terserah Allah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan untuk suami saya, untuk pasangan hidup saya, untuk istri saya dan seterusnya. Mungkin ada lelaki yang dizalimi oleh suaminya, tapi dia pasrahkan kepada Allah. Ada lelaki yang dizalimi oleh istrinya, tapi dia pasrahkan kepada Allah. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh Asiyah radhiyallahu anha. Sekarang kita beralih ke wanita kedua, Maryam radhiyallahu anha. Ujian yang dialami Maryam mungkin berbeda dengan ujian yang dialami oleh Asiyah. Kalau ujian yang dialami oleh Asiyah datang dari pasangan hidupnya, ujian yang dialami oleh Maryam datang dari masyarakatnya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menetapkan beliau akan hamil tanpa suami, padahal beliau wanita suci. Mana yang lebih berat beban mentalnya? Wanita pezina hamil atau wanita suci hamil? Wanita suci? Wanita yang dia mungkin biasa berbuat zina, ketika dia hamil beban mentalnya biasa. Kenapa? Karena kehormatannya sudah hilang. Semua masyarakat tahu, oh pantas wong itu kaya ngene, mbah iki anake sapa gak ngerti gitu. Sehingga tidak ada beban merasa salah, tidak ada beban merasa berdosa, tidak ada beban kehilangan kehormatan, karena memang sudah hilang dari awal. Tapi bagaimana dengan wanita suci? Allah Subhanahu wa ta'ala membela kesucian Maryam. Allah membela kesucian Maryam dalam Al-Quran. Sehingga saat Allah bercerita tentang tuduhan yang diberikan oleh orang Yahudi mengatakan wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima, dan mereka telah menuduh Maryam dengan tuduhan yang besar, yaitu menuduh Maryam berzina. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa Maryama binata Imran allati ahsanat farjaha, Maryam bintu Imran yang beliau menjaga kehormatannya. Allah membela kehormatan Maryam. Saat beliau hamil, beliau merasa sangat sedih. Saking sedihnya Maryam sampai beliau ngapain? Berangan-angan mati. Sampai beliau berangan-angan mati. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Ketika Maryam hamil besar sampai dia mulai lemah, beliau bersandar di bawah pohon kurma, lalu beliau mengatakan ya laitani mitu qabla hadha, andaikan aku mati sebelum kejadian ini, wa kuntu nasyam mansiya, dan aku jadi orang yang dilupakan di muka bumi. Beliau berangan-angan mati. Kenapa? Saya harus ngomong apa? Menanggung beban berat, tekanan mental, karena beliau radhiyallahu anha punya anak tapi tanpa bapak, tanpa suami. Bahwa itu anak, Maryam harus pulang. Maryam harus pulang. Kenapa harus pulang? Ketika beliau melahirkan Isa, beliau tidak emosi kemudian membunuh anaknya. Ada enggak orang yang emosi sama anaknya? Begitu lahir dia takut, akhirnya anaknya kasusnya cukup banyak. Kenapa anaknya dibuang? Gak kuat menahan rasa malu. Nanti saya kalau bawa pulang ini anak,
Saya harus ngomong apa sama bapak, sama ibu? Saya harus ngomong apa sama masyarakat? Akhirnya apa? Anaknya dibunuh. Maryam tidak demikian. Beliau tetap merawat anak ini dan harus dibawa pulang. Fa'atat bihi qauma tahmilu. Maka Maryam pulang membawa bayi Isa sambil digendongan. Akhirnya masyarakatnya semua spontan langsung komentar. Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kau telah datang dengan membawa kasus besar, mencemarkan nama dan kehormatan kamu. Ya ukhta Harun, ma kana abu imra'a sau'in wa ma kana ummuki baghiyah wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai ukhta Harun, saudarinya Harun, ibumu itu bukan pelacur, bapakmu juga bukan lelaki yang jelek. Kenapa kau melakukan seperti ini? Fa'asyarat ilaih. Lalu beliau berisyarat ke arah bayi. Bayi inilah yang kemudian membela kehormatan ibunya. Dia bicara di posisi masih bayi. Allah jadikan sebagai tanda kuasanya. Dia mampu menciptakan manusia dengan 4 cara. Manusia diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Itulah siapa? Adam. Manusia yang tercipta punya bapak, enggak punya ibu. Itulah Hawa. Istrinya Adam. Manusia yang tercipta punya ibu enggak punya bapak. Itulah Insan. Dan yang tercipta ada lelaki perempuannya. Itulah semua manusia selain 3 yang pertama. Baik. Ujian yang dialami oleh Maryam berkaitan dengan masalah kehormatan. Wanita itu paling sensitif dengan ini. Sehingga dikit-dikit ketika ngobrol sama temannya baper. Ada nggak ini? Ya, mana yang lebih enak, baper atau lemper? Tapi ada yang lebih suka baper daripada. Jadi ngobrol apa? Terus baper. Apa dikit? Baper. Ini orang yang baperan. Kalau misalnya ada yang punya penyakit seperti ini, caranya gimana? Kau punya penyakit batin yang perlu diobati. Ini bisa berbahaya. Jangan dipertahankan. Minta kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit batin seperti ini. Beberapa suami itu terkadang curhat. Istri saya itu baperan ya Pak Ustaz. Aku ngomong dikit, emosi. Ngomong apa? Emosi. Ini salah, ini salah, ini salah. Pusing Pak Ustaz. Dan banyak yang suami seperti itu, gampang pusing ketika ketemu istrinya. Makanya Anda lihat, semua obat sakit kepala gambarnya lelaki. Iya enggak? Oskadon gambarnya lelaki pusing. Panadol ya gambarnya wong lanang pusing. Karena ya gimana lagi om pasangannya kayak gini. Begitu pulang suaminya ngomong 1 kalimat, istrinya 10 kalimat. Oh, kodratnya gitu. 20.000 kata. Wanita 20.000 kata. Kalau lelaki 7.000, berarti sepertiganya. Bisa nggak diubah? Oh nggak bisa. Jadi kira-kira kalau kurang dari 20.000 itu cepat mati. Baik. Makanya maksud saya begini ya. Kita bicara tentang orang yang sedikit punya penyakit batin yang gampang sensitif tadi ya. Sebenarnya kalaupun dia nggak pikirkan, selesai sudah. Kalau dia tidak dibawa ke dalam perasaan, itu selesai. Cuman ketika itu dibawa kepada perasaan, dia curhat ke yang lain, melebar. Ketika melebar, orang lain nompo, itu beda lagi. Orang lain terima berita dari dia, itu beda lagi. Akhirnya semakin parah. Subhanallah. Ada 2 wanita yang kehormatannya dibela oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama siapa? Maryam. Yang kedua Aisyah. Allah turunkan surat An-Nur untuk membela kehormatan Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh oleh orang munafik sebagai wanita selingkuh. Safwan bin Mu'attal yang waktu itu
mendampingi Aisyah pulang. Sofwan bin Mu'attal ini masih muda, ya usia 20-an. Aisyah masih muda. Suaminya Aisyah punya banyak istri. Suaminya Aisyah yaitu Rasulullah SAW secara usia jauh dari Aisyah. Dimanfaatkanlah oleh orang munafik. Indikator yang gak jelas seperti ini digoreng sehingga jadi berita viral. Berita viral sampai sebagian sahabat terpengaruh. Namun Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengembalikan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Aisyah itu sakit ya ketika itu. Dan beliau ditanya oleh Nabi SAW. Nabi SAW sendiri tidak tahu ini benar atau tidak. Cuman ini jadi berita viral dan menyebar di mana-mana. Sampai ketika Aisyah ini sakit, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau menyampaikan, coba kamu jujur terus terang apa adanya. Nah, kira-kira Anda yang yakin tidak merasa salah, tapi tiba-tiba ada tuduhan seperti itu, terus suami Anda bilang, kamu jujur terus terang. Loh, gue kok malah membela yang lain? Ini seorang Nabi SAW, beliau tidak tahu kenyataannya seperti apa, maka beliau itu sampai tanya kepada Aisyah, coba kamu jujur terus terang. Padahal Aisyah tidak pernah salah. Allah sendiri yang membela kehormatan Aisyah, sehingga yang membela kehormatan Aisyah bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Aisyah hanya bisa tawakal. Di posisi itu Aisyah ketika ditanya, aku hanya bertawakal kepada Allah. Semoga Allah yang memberikan solusi untuk ini. Sehingga mungkin ya, kalau Anda bergesekan dengan orang lain menyangkut harga diri, misalnya dituduh ngambil uang orang lain, dituduh tidak amanah, atau yang lain dituduh A, dituduh B, dituduh C, menyangkut harga diri. Aku nggak bisa ngasih pembelaan, aku nggak bisa klarifikasi, aku mau ngomong apa? Ya sudah, saya tawakal kepada Allah. Bisa lakukan. Itu kata kunci sukses ketika seorang wanita ini diuji berkaitan dengan kehormatannya, harga dirinya. Baik. Dan ada satu catatan dalam penggalan sejarah itu ya, penting sekali. Yang ngantuk dibangunkan dulu. Di antara istri Rasulullah SAW, istri beliau berapa? Yang ketika beliau wafat dalam posisi masih hidup 9 itu ketika Nabi SAW wafat, beliau masih hidup. Para istrinya masih hidup. Yang meninggal sebelum Nabi SAW ada 2. Khadijah, satu lagi Saudah masih hidup. Satu lagi Zainab bintu Khuzaimah. Yang bergelar Ummul Masakin, ibunya orang miskin. Nah, di antara istri Rasulullah SAW itu kan berkubu, jadi 2 kubu ya. Kubu 1, kubu 2. Nah, 2 kubu ini saingan. Biasanya kan kayak gitu ya. Jadi wanita kok dipoligami itu terkadang berkubu-kubu. Suaminya punya 4 istri, 2 ini akrab, 2 ini akrab. Akhirnya kubu 1 sama kubu 2 saingan, nggak akrab. Ada kubunya Aisyah radhiyallahu anha bersama ya. Aisyah ini bersama Hafsah dan Saudah. Sedangkan ada kubunya Zainab. Zainab ini bersama istri yang lain. Nah, Nabi SAW ketika peristiwa itu, beliau tanya sama Zainab, wahai Zainab, menurut kamu apa yang harus aku lakukan berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh Aisyah? Itu kalau misalnya bahasa wanita sekarang, wah mumpung ini dimanfaatkan untuk nyerang madunya, kan gitu ya.
Tapi subhanallah, akhlaknya Zainab tidak seperti wanita zaman sekarang. Begitu beliau mendapatkan pertanyaan seperti dari Nabi SAW, apa kata Zainab? Ya Rasulullah, inni ahmi lisani wa sam'i. Ya Rasulullah, aku menjaga lisan dan pendengaranku. Aku nggak mau dengar. Aku gak mau dengarkan berita ini, dan aku tidak mau komentar tentang berita ini. Masya Allah. Itulah cara yang paling mujarab agar kita tidak terlibat dengan urusan kehormatan orang lain. Jangan malah goreng, kan gitu ya? Sehingga saat misalnya Anda diajak ngobrol sama teman Anda yang lain tentang panitia kajian Al-Haura, tentang panitia kajian Mutia, Farhana, atau yang lainnya misalnya, jangan malah dimanfaatkan. Oh, yang mana tuh? Terus biar kepo, terus dikejar. Saya pengen tahu lebih banyak. Wah, masya Allah, gini ngerti aku ya yang mana. Akhirnya malah memanas-manasi. Telinganya menikmati, dengerin gerenengan tuh nikmat nggak? Saya ulangi ya, mendengarkan gibah itu nikmat nggak? Nikmat. Perasaannya apa ketika Anda mendengar gibah? Kadang ada orang yang menikmati, sehingga senang ketika mendengar gibah orang lain. Iya betul. Saya mengakui ya, mendengar gibah itu ada unsur nikmatnya. Ya, kalau Anda nggak mengakui nggak apa-apa. Tapi saya yakin ini bohong. Mendengar gibah itu ada unsur nikmatnya. Kita merasa senang ketika ada kehormatan orang lain sedang diperbincangkan di depan kita, ya. Lalu kita mendengarkan gibah orang itu. Yang penting tidak kehormatan saya, tidak kehormatan orang yang saya cintai, tidak kehormatan keluarga saya. Apalagi kalau yang dicaci maki ini adalah orang yang tidak kita sukai, kurang kita sukai. Wah, sisan ya. Sekalian saja ditambah-tambahi. Oh iya, aku ya tahu ketemu. Ayo aku ya tahu nih. Mendengarkan gibah itu nih. Sudah? Maka sikap yang tepat dalam hal ini, jaga telinga kita, jaga pendengaran. Aku nggak mau dengar. Inni ahmi sam'i wa lisani. Aku menjaga pendengaranku dan lisanku, sehingga berkaitan dengan kehormatan orang lain, aku tutup telinga. Berkaitan dengan kehormatan orang lain, aku nggak ikut komentar. Selamat dunia akhirat, insya Allah. Makanya ada 5 sifat anak-anak yang kata Asyuti, andaikan ini ada pada orang dewasa, mereka masuk surga. Pertama, anak-anak itu tidak punya iri. Sehingga saya di depan saya kan sekolah, mereka diantar dan dijemput oleh orang tuanya. Kendaraannya dari mulai yang harganya 1 M sampai harganya 200.000. Tapi ketika anak itu bubar, ketemu orang tuanya, semuanya bahagia. Tidak ada anak kok kemudian ketemu bapaknya cuman motor yang keprek-keprek watu-watuan ya. Lihat, oh, temennya dijemput Alphard atau dijemput mobil BYD, wah yang baru, yang teknologinya, gak iri samanya. Semua keluar dalam kondisi bahagia. Itulah anak kecil. Bisa jadi yang nyetir iri, tapi yang numpang gak iri. Yang kedua, anak itu tidak punya nafsu terhadap dunia. Sehingga Anda kasih pilihan antara permen dengan duit 100.000, mereka pilih mana? Permen. Ibunya itu teriak, milih yang ini, milih yang ini. Ibunya ya, yang gendong ya. Sementara anak itu lebih milih permen, karena dalam pikiran dia, ini yang bisa saya makan, yang ini saya nggak doyan. Saya nggak doyan uang 100.000. Yang ketiga, anak kecil itu tidak punya keinginan ngumpulin harta, sehingga dia dapat hari ini, habis
hari ini. Besok pikir besok. Yang keempat, anak kecil itu tidak ghibah. Sehingga mungkin dia sedang melihat kesalahan anak kecil yang lain. Dia mungkin lapor, tapi hanya fokus di situ. Tadi aku dipukul sama ini, dan selesai. Tapi dia tidak kemudian mencaci maki. Iya tadi dia mukul sambil nggak pakai celana. Terus apalagi misalnya dia tadi bentak-bentak temannya yang lain, sehingga cacat yang lain tidak dia ceritakan. Dia hanya fokus apa yang merugikan dirinya. Yang kelima, anak kecil itu nggak punya dendam. Si A, si B, dua anak kecil berantem. Ibunya nggak terima, ikut berantem. Sehingga anak lawan anak, ibu lawan ibu. Pagi anaknya berantem, sore main bersama. Ibunya paginya berantem. Sampai kapan? Jadi permusuhan abadi. Padahal penyebab berantemnya sudah aku. Nah, makanya coba lihat di situ dia, anak kecil itu nggak punya ghibah. Sehingga dia kalau melihat kesalahan orang lain, anak kecil yang lain, kalau tidak berkaitan dengan dirinya, tidak merugikan dia, udah cuek aja. Dia tidak akan menggibah kepada orang lain. Baik, belajar seperti ini berkaitan dengan bagaimana mengatur batin dan akhlak. Insya Allah kalau orang itu bisa melakukannya, dia akan menjadi sosok yang dirindukan oleh surga. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga jadi materi yang bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Ada pertanyaan? Di sini aja. Terkait pernyataan kesempurnaan wanita Ibunda Asiyah dan Ibunda Maryam, itu sesuai dengan zamannya. Nah, maksud dari Ibnu Katsir tadi bahwa sesuai dengan zamannya, maksudnya adalah Nabi SAW menyebutkan dua wanita ini yang sempurna, bukan berarti tidak ada wanita yang lain yang sempurna. Tapi kenapa dua ini yang disebut sempurna di zamannya? Tapi ini sifatnya hanya penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Apakah bisa dikatakan bahwa keteladanan perempuan salihah di zaman Ibunda Asiyah dan Maryam berbeda dengan kesalihan wanita di zaman sekarang? Secara prinsip kurang lebih sama. Taat kepada Allah, menjaga kehormatan, menjaga suaranya biar nggak berisik, termasuk. Jadi kalau mau meninggalkan tempat kajian, semuanya harap tenang. Baik, kajian belum selesai, jadi kresepnya jangan dibungkus dulu. Lanjut ya. Secara prinsip tantangan wanita dulu dan sekarang sama. Tantangan untuk menjadi wanita salihah, wanita yang baik. Ya mungkin dari sisi tekanan yang diberikan berbeda. Tapi Anda bisa bayangkan, ujian yang dialami Asiyah dengan ujian yang dialami Maryam jauh lebih besar dibandingkan ujian yang dialami wanita zaman sekarang. Kebayang nggak seperti Asiyah? Begitu dia beriman kepada Musa dan ketahuan, langsung dijebloskan ke penjara dan disiksa. Padahal sebelumnya beliau adalah seorang permaisuri, dan yang menyiksa suaminya sendiri melalui pasukannya. Ini pasukan bawahannya, dulu bawahannya. Andaikan dia masih jadi permaisuri, mungkin dia masih bisa memerintah. Sekarang dia sudah tidak bisa memerintah karena sudah diperintah sama sang raja agar Asiyah disiksa, dan beliau rela menjalani siksa itu. Biasanya umumnya kalau dalam peperangan ya, musuh ketemu lelaki bunuh, musuh ketemu perempuan dinodai, setelah itu dibunuh, sudah selesai. Kalau musuh ketemu lelaki, kadang ada yang disiksa, ada yang dikuliti, ada yang dipakai belati, ditusuk kecil-kecil. Saya dapat banyak cerita tentang bagaimana OPM yang ada di Papua itu kalau sudah berhasil menangkap anggota TNI, wah masya Allah,
Tidak ada kok korban OPM mati dengan satu titik tembakan, tidak ada. Lukanya ada di mana-mana. Kadang kan dipanah sampai berkali-kali ya. Baik. Jadi kalau dilihat dari tekanan dan ujian yang dialami oleh Asia dibandingkan dengan wanita zaman sekarang, jelas lebih berat yang dialami oleh Asia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami belum paham betul tentang riba dan masih menjadi pelaku riba. Istri sudah sedikit paham dan ingin mengingatkan riba. Apa yang harus dilakukan istri? Sikap bagaimana kepada suaminya? Memberikan pengaruh memang butuh proses yang panjang. Sebagaimana ketika ada suami yang paham riba, istrinya nggak paham, itu juga berat. Maka Anda bisa kasih pengaruh secara bertahap dengan cara nabok nyileh tangan. Nabok nyileh tangan, paham? Mengingatkan tapi pakai penjelasan orang lain. Caranya gimana? Ajak kajian misalnya. 1. 2. Kasih video beberapa ustadz yang bahas riba. 3. Mungkin sebelum tidur diajak nonton bareng nobar tentang riba, sehingga suaminya nggak bisa tidur. Nah, mudah-mudahan mungkin anda sendiri bukan yang ngomong, tapi biarkan orang lain yang bicara. Semoga pemahaman tentang riba bisa sampai kepada beliau melalui video rekaman kajian dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sahih hadis yang mengatakan wanita tidak akan pernah menuntaskan hak Tuhannya sampai dia menuntaskan hak suaminya? Pertanyaan saya, jika suami ingin poligami, katanya poligami adalah hak suami, dan istri tidak mau dipoligami dan berniat untuk mundur gugat cerai, apakah istri ini termasuk dalam hadis di atas? Nah, mohon jangan dijawab dulu ya, tenang dulu. Tenang dulu. Jawaban saya tidak akan berpihak kepada siapapun, baik berpihak kepada suami maupun istri. Tapi sekarang kita akan bahas terlebih dahulu dari kacamata syariat. Kalau Anda tadi bertanya, apakah betul bahasanya seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum dia menunaikan hak suaminya? Jawabannya ini betul. Sekarang kita akan bacakan hadis berikut ini. Nabi SAW pernah bersabda dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada manusia, aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Walladzi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan statusnya hadis sahih. Dan selanjutnya, apa hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh istrinya? Jawabannya adalah satu kata kunci yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Ada 2. Definisi wanita salihah adalah wanita yang qanitat, yang taat, sehingga dia taat kepada suami, taat kepada Allah dan suaminya. Yang kedua, bisa menjaga apa Pak? Menjaga yang wajib dijaga, lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada. Menjaga kehormatan, menjaga anak, menjaga harta suaminya. Setiap wanita adalah pemimpin di rumahnya, dan Allah Ta'ala akan memintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin.
Sehingga yang sering kita singgung, ini bukan hal main-main ya, bukan guyonan. Sebelum Anda nyuci celana terus nyemut duit gitu ya. Loh, ini serius. Apa yang harus Anda lakukan? Ya? A. Diam saja. B. Dimasukkan ke rekening bini syariah. C. Disedekahkan. Atau D. Dikembalikan ke suami. Ya? Nah, harusnya yang mana? Yang D. Baik. Tapi gimana Pak, udah biasa kayak gitu. Sebuah pelanggaran kalau dinormalisasi, benar enggak? Iya. Boleh nggak menormalisasi seperti ini? Stop normalisasi pelanggaran. Kalau kita mengaku ini pelanggaran, ya jangan dinormalisasi, jangan, udah biasa. Kata sudah biasa itu dilarang. Sehingga biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Baik. Sekarang tentang poligami. Tapi saya merasa belum cukup umur untuk bahas ini. Jadi kita tinggalkan saja. Lewat aja ya. Barangkali menakutkan bagi yang lain. Ini pertanyaan yang terakhir. Saya sudah mendoakan nikah selama 7 tahun. Saya sudah sholat, cerita sama Allah, tapi tetap sakit. Saya LDR dengan suami kerja tambang. Dunia tambang saya takut suami macam-macam, nakal, melenceng dari agama dan berkhianat. Kemudian sikap kasar, dan kalau bicara menyakitkan hati sering bilang pisah, hingga membuat saya sakit anxiety dan berobat sampai tidak ketemu dan berobat sampai mana-mana tidak ketemu, sampai harus saya harus bagaimana kalau saya pisah, kasihan anak-anak dan saya tidak bekerja, tapi membuat saya stres dan sakit. Masya Allah. Ya, memang masing-masing manusia diuji oleh Allah dengan ujian yang beragam. Makanya terkadang ada sebagian wanita yang kebingungan. Anda pilih mana? Suami kaya tapi macam-macam, suami miskin tapi tenang. Suami kaya tapi pinginnya macam-macam. Suami yang miskin tapi lebih tenang. Gak ada pilihan itu. Mungkin Anda misalnya ya, suami kerja di tambang. Insya Allah kalau dari sisi pendapatan banyak, sudah kebutuhan Anda tercukupi, ada rumah, ada kendaraan, dan aneka perlengkapan yang dia sediakan. Di seberang sana ada teman Anda, suaminya sakit, miskin, nggak punya apa-apa, kerja, istrinya pontang-panting, kerja sebelum subuh udah bangun, masak, nanti nganter makanan, capek, belum harus ngelayani anak, dan seterusnya. Sehingga Anda melihat yang di sebelah sana, dia diuji oleh Allah dengan kemiskinan sehingga dia lelah. Anda punya materi, Anda kaya, punya pembantu, dari sisi fisik Anda nggak lemah, ya? Tapi yang sana mungkin suaminya tenang karena lagi sakit. Yang ini suaminya kaya, tapi mungkin banyak macam-macamnya, cicilan. Anda pilih yang mana? Gak milih. Masing-masing diuji oleh Allah dengan ujian yang beragam, dan Allah Maha tahu sejauh mana Anda bisa bersabar
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya sarankan selama suami Anda masih muslim, bertahan. Doakan kepada Allah, dan Anda harus yakin doa itu minta, bukan maksa. Karena minta, maka yang punya hak mengabulkan. Karena itu sampaikan dengan sopan. Mungkin Anda ingin segera dikabulkan, tapi Allah mengendaki agar Anda beramal sabar lebih panjang. Nah, ketika belum ada perubahan dari diri suami, bisa jadi disitulah ladang pahala Anda lebih luas. Wallahu a'lam. Ini ada satu permohonan doa. Paman saya sedang berjuang di ICU. Semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Namanya Bapak Risman Salim, sedang berjuang melawan kanker. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan memberikan yang terbaik bagi beliau, dan semoga Allah menjaga beliau serta kaum muslimin yang lainnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.